khawatir kalau kita ini jadi orang kaya daripada orang miskin. Kemarin saya ngisi pengajian, pesertanya itu para pemulung di Surabaya, para pemulung, terutama khususnya ibu-ibu, kajian ibu-ibu, para pemulung, para pengemis, hidupnya tinggalnya di stren kali, jadi di bantaran sungai, karena nggak punya tanah, jadi di pinggir sungai, kalau hujan tuh banjir. Kemudian oleh panitia dijemput ke rumah mereka dengan mobil, dijemput, kemudian diajak ngaji, setelah ngaji makan kenyang, setelah makan kenyang ada sembako, disuruh milih sendiri, senang sekali, pulang diantar. Ini panitianya kreatif sekali ya, supaya orang mau ngaji dijemput seperti itu. Saya coba bertanya kepada ibu-ibu, ibu milih jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Padahal mereka yang mengalami kemiskinan. Banyak yang jawab, terutama ada yang vokal satu, enak miskin Ustadz, nggak opo-opo, soalnya nopo nek sugi bojo kulo niku neko-neko. Waduh. Saya kaget, bahasanya agak keras ya. Nek sugi akeh duite, akeh polahe Ustadz, wis saya syukuri mawon iki enak ngene iki. Masya Allah, di luar ekspektasi saya kira mereka hidup di bawah garis kemiskinan itu susah, ternyata mereka enjoy gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada pagi hari ini telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Kemudian seperti biasa kita berkumpul, duduk sejenak untuk bersama-sama saling menasehati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Duduk sejenak untuk bersama-sama membahas dan mempelajari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang terbaik. Maka untuk mempertahankan kondisi yang baik, mari kita bersama-sama terus bersemangat, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah dari kemungkaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Jibril, yaitu hadis tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya malaikat Jibril datang berwujud manusia
untuk mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 8. Dan saya kutip dulu di ujung hadis ketika Rasulullah bertanya kepada Umar yang merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, huwa Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, atau yu'allimukum amra dinakum. Dia sesungguhnya adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Kalimat mengajarkan agama ini dalam kesan pikiran kita berarti mengajarkan seluruhnya, mengajarkan agama. Maka maksud dari kalimat ini adalah 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah merupakan poin-poin inti agama Islam ini. Bertanya tentang Islam, dijawab Rasulullah tentang rukun Islam. Bertanya tentang iman, disebutkan oleh Rasulullah, dijawab tentang rukun iman. Kemudian tentang ihsan dan tentang kiamat, yang dimaksud terutama adalah tanda-tanda kiamat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengutip dari 1 poin pertanyaan, dan itu pun akan kita kerucutkan pada penghujung poin tersebut. Pada pertanyaan yang kedua, ketika Rasulullah setelah menjawab tentang Islam, lalu malaikat Jibril mengatakan, sodaqta, engkau benar wahai Muhammad. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kemudian wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka pada kesempatan ini sekilas saja, sebenarnya pembahasannya cukup mendalam, namun sekilas saja tentang kalimat an tu'mina billahi, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bahwasanya rukun iman itu yang keenam adalah engkau percaya, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar atau membacanya, bisa jadi dalam benak kita, kalau begitu apa yang Allah lakukan itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah butuh penjelasan dari para ulama. Setelah membaca ayat, membaca hadis, kadang kita masih butuh lebih jelas lagi. Kalau kita baca sepintas atau baca terjemahannya saja, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Berarti dengan demikian Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa baik atau buruknya itu adalah lil maqdur, bagi yang ditakdirkan, yaitu kita. Kebaikan dan keburukan itu ada pada kita yang merasakan takdir itu. Adapun bagi Allah sebagai pelaku yang menetapkan takdir itu seluruhnya baik. Jadi perlu kita jelas lagi, rincikan lagi bahwa apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah takdirkan itu merupakan perbuatan Allah dan semuanya baik bagi Allah. Adapun bagi kita bisa baik, bisa buruk. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita alami, apa yang
Apa yang Allah putuskan untuk kita semuanya, bagi Allah semuanya baik, tapi bagi kita bisa menurut kita itu baik atau tidak baik menurut kita. Kita garis bawahi menurut kita sebagai makdur yang ditakdirkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat dari penjelasan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-216 yang menjelaskan bahwa semua takdir baik bagi Allah, adapun bagi kita yang merasakannya kita menganggapnya baik atau buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dan itu tidak kamu sukai. Secara naluri manusia itu tidak suka berperang. Secara manusiawi manusia itu tidak suka bertengkar sebenarnya. Tidak nyaman, permusuhan itu pasti tidak nyaman. Dengan siapapun kita berkonfrontasi pasti tidak senang. Apalagi yang bernama perang, taruhannya nyawa. Siapa yang suka dengan peperangan? Terpaksa orang melakukannya. Berperang harus meninggalkan keluarga yang belum tentu bisa kembali. Berperang meninggalkan kampung halaman. Berperang harus bersusah payah, capek. Ya. Bisa jadi orang yang sedang berperang itu, saya dapat cerita dari teman-teman yang mungkin pernah mengalami konflik-konflik di wilayah konflik, siang malam tidak bisa tidur nyenyak, apalagi bertugas patroli berjaga-jaga, hampir nggak bisa tidur, makan seadanya, kadang-kadang kedinginan di tengah malam, kepanasan di siang hari, harus masuk hutan dan lain-lainnya, pasti tidak disukai. Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak kamu sukai. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi engkau. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sebenarnya sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Maka Allah tutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Ini sangat dalam sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita menerima takdir, ada yang menurut kita itu baik, ada yang menurut kita buruk, tapi semuanya bagi Allah baik. Karena apa? Yang menurut kita tidak baik, bisa jadi itu kebaikan. Yang menurut kita itu tidak menyenangkan, sebenarnya itu sesuatu yang baik bagi kita. Sebaliknya, yang menurut kita baik, bisa jadi sebaliknya, justru itu keburukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran aplikasinya, pernah seorang sahabat yang bernama Abu Darda, ini dikutip dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kitab ini sesuai judulnya, Siyar itu jamak dari sirah. A'lam artinya alam semesta, Nubala orang-orang yang mulia. Kitab yang berisi kumpulan biografi orang-orang mulia di atas muka bumi ini. Sangat banyak sekali. Saya di rumah ada kitabnya, kitab asli berbahasa Arab. Itu ada 15 jilid. Setebal hampir seperti Al-Quran. Itu 15 jilid. Isinya adalah biografi orang-orang mulia di atas muka bumi ini. Dan itu hanya singkat sekali. Kebanyakan isinya adalah mengutip tentang kata-kata mutiara dari orang-orang mulia tersebut. Ya, belum mendetail tentang sisi kehidupan mereka. Tapi sampai setebal itu karena berisinya ratusan, mungkin hampir 1000-an lebih orang-orang mulia yang ada dalam kitab tersebut. Maka saya mengutip
ada di jilid yang keempat, yaitu tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada satu kata-kata mutiara. Menurut kitab tersebut sebenarnya didoifkan riwayatnya, namun ada riwayat lain yang menguatkan. Salah satu kata mutiara yang beliau sampaikan adalah, beliau mengatakan, salasatun uhibbuhunna ya wa yakrahuhunna nas. Ada 3 perkara yang saya senangi namun tidak disenangi oleh manusia. Saya menyukai 3 hal, sementara manusia pada umumnya tidak suka. Beliau mengatakan yaitu al-faqru wal maradu wal mautu. Saya menyukai kefakiran, sakit, dan mati. Ini kan 3-tiganya nggak disukai oleh orang. Beliau mengatakan uhibbul faqra tawadu'an li rabbi. Saya mencintai kemiskinan agar saya tawadu kepada Tuhan saya, agar saya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu, dan saya wa uhibbul mauta, saya menyukai kematian, istiyapan ila rabbi, karena dengan mati saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uhibbul marad, dan aku suka dengan rasa sakit atau sakit, takfiran li khati'ati, karena sakit menghapus dosa-dosa saya. Jadi kalau umumnya manusia termasuk kita, kalau mau jujur pasti lebih suka jadi orang kaya, sehat, hidup. Ya kan Pak? Ada nggak di sini yang saya pingin sakit Ustaz? Saya kira saya dan panjenengan insya Allah sepakat mayoritas kita suka sehat. Sampai kita jamoni, beli minum STMJ, greges sedikit periksa, berobat dan sebagainya. Karena apa? Karena kita nggak suka sakit, nggak suka kematian. Dan jujur mayoritas manusia lebih senang jadi orang kaya daripada orang miskin. Ya. Tapi Abu Darda mengatakan, saya lebih suka kemiskinan, lebih suka sakit, lebih suka meninggal daripada kaya, sehat, dan hidup. Maka ini mungkin dengan berbagai macam pertimbangan dan ilmu yang beliau miliki, beliau memilih itu semua. Namun itu diluruskan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Ali. Kurang lebihnya Hasan bin Ali mengatakan, beliau mengatakan, apa yang Allah pilihkan untuk kalian itulah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan untuk kalian itulah yang terbaik. Artinya kalau Allah takdirkan kita ini jadi orang kaya, itu pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang miskin, maka itulah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah takdirkan kita sehat, itu yang terbaik menurut Allah. Kalau kita diberi sakit, juga yang terbaik menurut Allah. Kalau kita diberi panjang umur, itu juga yang terbaik bagi kita. Kalau kita meninggal, itu juga yang terbaik bagi kita. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, nah ini yang kita kutip, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa memanfaatkan keadaan apapun yang Allah pilihkan untuknya untuk meraih surga. Orang terbaik adalah orang yang bisa memanfaatkan apapun pilihan Allah untuknya untuk meraih surga. Kalau ditanya siapa yang lebih baik, orang yang kaya atau yang miskin, jawabannya adalah siapa di antara keduanya yang bisa menjadikan kekayaan atau kemiskinannya mendapatkan surga. Kalau dengan kekayaannya dia dapat surga, itulah yang terbaik. Kalau dengan kemiskinannya dia mendapatkan surga, itu yang terbaik. Kalau dengan sehatnya menyebabkan dia bisa masuk surga, maka itu yang terbaik juga. Dan kalau dia dipilih sebagai orang yang sakit-sakitan tapi menjadi sebab masuk ke surga, itu juga yang terbaik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah pilihkan kepada kita, kita jangan berharap yang lain. Hasan bin Ali mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Darda, hendaknya kita tidak berpikiran yang lain terhadap apa yang Allah tetapkan. Artinya,
Kalau Allah tetapkan kamu jadi orang kaya, nggak usah mikir aku pingin miskin, sudah diterima. Jadi orang kaya diterima saja. Biasanya sangat nerima Pak ya, pasti ya. Kalau ditakdirkan Allah jadi orang miskin, jangan berpikir yang aneh-aneh, udah diterima. Walaupun terus berusaha supaya bisa kaya, supaya bisa punya harta, tapi apa yang Allah putuskan kita terima. Begitu pula kesehatan, sakit, meninggal dan juga kehidupan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang mukmin, semoga kita termasuk bagian darinya, keadaan apapun itu selalu baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Saya heran, takjub dengan keadaan orang-orang mukmin. Setiap kondisi, situasi baginya selalu baik, tidak ada masalah. In asabatu syarra syakara fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, diberi kekayaan, diberi kesehatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Bersyukur pada inti adalah membenargunakan nikmat tersebut sehingga dengan syukurnya tadi dia masuk surga. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, kesempitan, kesusahan, kemiskinan, sakit, maka dia sabar dan itu juga baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan ditemui pada siapapun kecuali pada diri orang-orang beriman. Alangkah hebatnya, bahagianya kita kalau kita bisa mencapai level tersebut. Mengapa? Karena isi kehidupan dunia itu cuma dua, nggak ada yang lain. Kalau nggak susah ya senang, kalau nggak sehat ya sakit, kalau nggak tertawa ya menangis, itu saja. Nah, ketika kita jadi pribadi yang selalu menyikapi secara baik keadaan kita apapun, kita bahagia. Jadi orang kaya, sikap kita baik, jadi orang kaya yang bersyukur. Ditakdirkan Allah jadi orang yang miskin, dibatasi harta kita, dengan susah payah kita dapatkan uang, dengan capek-capek, maka ini juga kebaikan. Kalau kita punya keyakinan seperti itu bahwa semua takdir Allah itu baik, kadang-kadang menurut kita ini kayaknya nggak baik, tapi menurut Allah itu baik. Karena apa yang tidak kita sukai bisa jadi itu kebaikan bagi kita, dan apa yang kita sukai justru itu adalah keburukan bagi kita. Allah yang lebih tahu dan kita tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai gambaran saja supaya lebih jelas betapa menjadi orang yang kaya ataupun jadi miskin itu adalah sebuah peluang dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang kaya, yang pertama menjadi orang yang kaya. Bukankah dulu para sahabat muhajirin yang miskin protes kepada Rasulullah SAW? Protes karena ingin mendapat pahala seperti orang kaya. Bukan protes karena kemiskinannya, bukan protes karena iri dengan orang kaya. Tapi mereka mengatakan di hadapan Rasulullah, "Zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Datang para sahabat muhajirin yang miskin-miskin kepada Rasulullah SAW. Mereka protes berkaitan dengan pahala, bukan dengan kemiskinan mereka. Ya Rasulullah, kami datang mau protes nih. Kalau kami mau bikin skor antara orang kaya dan miskin, kami yang miskin ini kalah. Kok bisa, kata Rasulullah? Iya. Ini bahasa saya sendiri. Kata mereka, kalau orang kaya itu sholat, mereka punya skor 1. Kami yang miskin sholat, skornya 1, impas. Kalau orang kaya itu puasa, mereka skornya 2. Kami juga puasa, skornya 2-2. Ibaratnya kalau pertandingan begitu. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, dalam hadis lain mereka haji, mereka umroh, maka kami tidak bisa. Maka mereka skornya 3, kami 2. Nah, masih ketinggalan Rasulullah. Jadi ini kelebihan orang kaya, wahai Rasulullah, kami nggak bisa seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah menyatakan,
Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah membuka peluang sedekah begitu luas untuk kalian? Sedekah tidak harus selalu dengan uang. Kenapa? Karena kalau ada orang bersedekah dengan uang 100.000 dia dapat pahala. Maka kalau kalian berbuat baik dapat pahala, kan endingnya sama, dapat pahala. Nah, maka Rasulullah memberitahu bahwa inna bikulli tasbihatin shadaqah wa fi kulli tahmidatin shadaqah wa fi kulli takbiratin shadaqah wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Ucapan tasbih subhanallah 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 itu shadaqah. Ucapan tahmid alhamdulillah 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 itu juga shadaqah. Ucapan takbir Allahu akbar juga shadaqah. Ucapan tahlil enggak ada annya ya. Ucapan tahlil juga shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, mengajak orang kepada kebaikan juga shadaqah. Wa nahyu anil munkar shadaqah, mencegah orang dari kemungkaran shadaqah. Dalam hadis yang lain mengangkat barangnya orang di pinggir jalan, ada orang bawa barang jatuh dari motornya kita angkatkan. Itu juga shadaqah. Dalam hadis yang lain lagi tabassumuka fi wajhi akhi kalaka shadaqah, tersenyum bermanis muka di hadapan saudaramu shadaqah. Berapa kali dalam sehari semalam kita bertemu orang, lalu ketika ketemu kita tersenyum, berapa banyak sedekah kita? Bahkan Rasulullah menyatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, hubungan intim antara kalian dengan istri kalian itu juga sedekah. Jadi kalau tidak bisa sedekah dengan uang karena enggak ada, maka bisa sedekah dengan yang lainnya termasuk hubungan intim. Enggak duit rek pengin sedekah ngajak istrinya. Pengin sedekah mana imbuh gitu kan bahasanya. Terus Pak begitu. Banyak peluang itu. Namun setelah dilakukan oleh para sahabat yang miskin ini amalan-amalan tadi, besoknya orang-orang kaya mendengarnya, maka mereka pun akhirnya melakukan apa yang dilakukan orang-orang miskin, banyak bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian hubungan intim. Akhirnya kesalip lagi. Kalah mana? Tadinya skornya sudah 3-3, sekarang skornya 4-3. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban, artinya sudah mentok. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengamalkan apa yang kami amalkan, kami kalah lagi, bagaimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Dalam hal ini kalian tidak bisa menyusul orang-orang kaya. Maka kalau Allah takdirkan kita jadi orang kaya, alhamdulillah diterima mawon, jelas diterima nih, insyaallah. Terima ya. Karena apa? Dengan sebab kekayaan kita bisa banyak berbuat. Kalau semua umat Islam berpikiran miskin, siapa yang akan bangun masjid? Kalau setiap orang Islam berpikiran saya ingin jadi miskin, terus siapa yang akan mendirikan panti asuhan, siapa yang akan membantu orang-orang fakir dan sebagainya. Maka kalau Allah sudah memutuskan, mentakdirkan kita jadi orang kaya, kita terima dengan legowo dan kita syukuri dan benar gunakan kekayaan tersebut sehingga kita bisa masuk surga dengan sebab kekayaan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang terakhir, lalu bagaimana kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Rasulullah SAW itu tidak pernah khawatir umatnya miskin, tidak pernah kepikir oleh Rasulullah. Justru Rasulullah khawatir kalau umatnya itu diberi kekayaan tapi melalaikan, berlomba-lomba meraih kekayaan itu. Beliau mengatakan dalam hadis, "Fa wallahi mal faqra ahsa alaikum walakinni ahsa an tubsato minad dunya." Saya tidak pernah khawatir kalian itu miskin. Kalau kalian miskin saya nggak khawatir, tidak masalah. Justru yang saya khawatirkan kalau dunia ini dibentangkan untuk kalian, lalu kalian berlomba-lomba meraihnya, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba, lalu kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana mereka dibinasakan. Artinya jangan terlalu khawatir. Rasulullah saja yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah khawatir dengan kemiskinan kita.
Kita jangan terlalu khawatir karena bisa jadi kekayaan itu menjadikan fitnah. Ya, Rasulullah lebih khawatir kalau kita ini jadi orang kaya daripada orang miskin. Kemarin saya ngisi pengajian, pesertanya itu para pemulung di Surabaya, para pemulung terutama khususnya ibu-ibu, kajian ibu-ibu, para pemulung, para pengemis, hidupnya tinggalnya di stren kali, jadi di bantaran sungai karena nggak punya tanah, jadi di pinggir sungai kalau hujan tuh banjir. Kemudian oleh panitia dijemput ke rumah mereka dengan mobil, dijemput, kemudian diajak ngaji, setelah ngaji makan kenyang, setelah makan kenyang ada sembako, disuruh milih sendiri, senang sekali, pulang diantar. Ini panitianya kreatif sekali ya, supaya orang mau ngaji dijemput seperti itu. Saya coba bertanya kepada ibu-ibu, ibu milih jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Padahal mereka yang mengalami kemiskinan. Banyak yang jawab, terutama ada yang vokal satu, enak miskin Ustadz nggak opo-opo, soalnya nopo nek sugi bojo kula niku neko-neko. Waduh. Saya kaget. Bahasanya agak keras. Ya, nek sugi akeh duite, akeh polahe Ustaz. Wis saya syukuri mawon iki enak ngene iki. Masya Allah. Di luar ekspektasi saya. Saya kira mereka hidup di bawah garis kemiskinan itu susah. Ternyata mereka enjoy gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin bahasa kitanya adalah seringkali kekayaan itu menjadi fitnah, menjadikan orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditakdirkan menjadi yang miskin, tidak usah khawatir ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, ternyata penghuni surga nantinya itu mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin, mayoritas. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku beritahukan siapa penduduk surga itu? Maka beliau melanjutkan, kullu dha'ifin mutadha'if. Setiap du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi terutama, dan orang yang dianggap lemah. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah. Kemudian yang ketiga, ternyata orang miskin itu masuk surganya lebih duluan. Ya, dan ini cukup signifikan ya, karena selisihnya masuk surga orang miskin dengan orang kaya itu setengah hari. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Yudkhilu fuqara'ul mu'mininal jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin." Orang-orang mukmin ini sama-sama beriman, yang miskin beriman, yang kaya beriman, tapi kata Rasulullah, orang-orang fakir dari kalangan mukmin lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya yang beriman, yaitu selisihnya setengah hari. Dan itu adalah 500 tahun. Karena satu hari akhirat 1000 tahun. Jadi yang sing melarat-melaratku wis podo ngombe, guyang-guyu, ngakak-ngakak, seneng-seneng, sing sugih cek totalan. Oh, totalan saya. Waduh iki totalannya akeh temen nih. Ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ditanya, ini sampean dapat duit tanggal sekian, jam sekian, itu dari mana? Nominalnya sekian, dari mana? Kemudian setelah itu dibelanjakan ke mana? Itu satu persatu ditanya. Total satu. Ini sampean punya rumah, alamatnya di sini. Ini dapatnya dari mana? Kemudian gunanya rumah ini itu apa? Rumah ini digunakan untuk apa? Ini punya mobil 3, nah yang ini merek ini dari mana, untuk apa? Terus. Nah, sing melarat arek di total opo sing di total enggak on. Sing di total mek ngene tok ya wis gampang gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan berkecil hati kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin. Karena ada fasilitas yang lebih, hisabnya lebih gampang gitu ya. Dan yang terakhir, umat ini umat Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahul ummah bidha'ifiha
Sesungguhnya Allah menolong umat Islam ini karena sebab adanya orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Bidakwatihim, karena doa-doa si fakir. Wassalatihim, karena salatnya si fakir. Wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus selalu mengasihi mereka, membantu meringankan beban-beban mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah putuskan, apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Walaupun menurut kita kadang seperti baik, seperti buruk, kita tidak tahu. Kalau menurut kita buruk, bisa jadi di balik itu ada kebaikan. Dan kalau menurut kita baik, bisa jadi ada keburukan. Allah yang lebih tahu dan kita tidak tahu. Maka kalau Allah pilihkan kita jadi orang kaya, jadikan kekayaan ini sarana untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin, jadikan kemiskinan ini sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing antara orang kaya dan miskin semuanya punya keutamaan selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan paling kaya, bukan paling tinggi jabatannya, dan juga bukan yang paling tinggi status sosialnya, akan tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terima dengan lapang dada semua keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.